Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Balik lagi di channel saya, yaitu tentang programming dan learning programming lah. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tutorial di Android Studio, yaitu aplikasi onboarding, yaitu semacam introduction gitu kan. Langsung kita mulai saja buka projectnya. Oke. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah yaitu membuat projectnya. Seperti biasa untuk project itu file, new, nanti di sini ada project, nanti ada tampilan untuk memberi nama dan bahasanya yang digunakan. Terus juga nanti ada direktorinya dan template-nya bebas mau pakai template yang mana, yang empty atau yang mungkin sudah disediakan oleh Android Studio-nya. Kalau di sini saya pakai layout yang empty, jadi saya bisa edit sendiri. Pertama-tama kita bikin 4 activity dan 5 activity beserta dengan layoutnya gitu. Untuk tampilannya sebenarnya sederhana. Seperti ini. Sepertinya kita harus menunggu sejenak. Oke. Oh iya, bagi teman-teman yang misalkan baru pertama kali mencoba di Android Studio ini harus memasukkan beberapa library untuk Lottie-nya. Di sini saya pakai Lottie 3.6.1. Nah, ketika ini nanti diketikkan atau dipastekan ke sini, nanti biasanya di bagian atas ini terdapat sinkronisasi, yaitu untuk mensinkronkan library yang ada di sini. Jadi disinkronkan dulu, setelah nanti komplit, biasanya di sini nanti ada loading, itu bisa langsung digunakan Lottie-nya. Nah, untuk webnya sendiri, teman-teman bisa pergi ke lottiefiles.com. Nah, di sini udah dikasih tahu caranya. Ini seperti ini yang tadi saya lakukan implementasi. Nah, untuk versinya ini yang di web Lottie-nya, tapi saya pakai yang terbaru sekarang. Tuh, dan untuk animasinya teman-teman juga bisa download di sini. Bisa diketikkan saja bebas, misalkan wood. Tuh. Nah, seperti ini ada banyak. Tuh ya. Nanti teman-teman di sini mendownload file JSON-nya. Nah, file JSON-nya ini yang teman-teman nanti download dan dimasukkan ke dalam Android Studio-nya. Itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Ketika di library ini sudah diimplementasikan, maka mendesain tampilan XML-nya. Kalau saya seperti ini tampilannya, saya di sini pakai constraint layout, jadi hanya sekedar tarik-tarik saja gitu. Jadi ini mudah untuk pemula yang ingin membuat program pertama kali di Android-nya gitu. Seperti ini. Itu. Nah, jika tampilannya sudah, teman-teman bisa langsung membuat beberapa folder untuk memasukkan Lottie-nya ini. Di sini saya pakai raw. Ini file JSON-nya tadi yang sudah kita download. Untuk membuat file ini kita bisa klikkan di sebelah res ini, klik kanan, terus kemudian Android Resource Directory. Nah, di sini nanti teman-teman misalkan ketikkan
namakan raw. Nah, di bagian bawah sini pun juga nanti pilihnya raw. Itu, nanti klik OK, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk menyimpan aset yang ada di dalam JSON-nya. Setelah ini selesai, maka teman-teman lakukan codingan seperti ini dan menambahkan ini tadi loti.raw.res karena filenya ada di res dan nama file lotinya adalah misalkan ini makanan, ini untuk di main activity. Sebenarnya untuk yang lainnya sama di second activity, cuman yang membedakan itu di bagian raw-nya saja gitu. Jadi untuk semuanya codingannya sama gitu. Dari yang ketiga sama. Mungkin karena ini saya pakai constant layout, jadi teman-teman bisa tarik dari sini. Misalkan ini teks. Mana tuh teks? Nah, ini bisa digeser ke sini, bisa digeser ke sini ke atas, sini ke bawah. Nah, ini bisa digerakkan gini. Kalau misalkan hanya beberapa saja, terkadang bisa tampilan outputnya nanti bisa di sini, masih tidak beraturan. Dan ini biasanya kalau seperti ini tidak mempengaruhi di bagian XML-nya sini sih. Kecuali kalau kita buatnya benar-benar dari awal gitu. Misalkan pakai relatif atau linear gitu. Nah, ini kita pakai yang simple saja dulu karena masih tetap belajar. Ini kita delete. Ini kita delete. Oke, seperti itu sama saja. Mungkin nanti untuk linknya bisa akan saya taruh di deskripsi gitu. Nah, untuk codingannya sendiri kurang lebih seperti ini. Untuk di main activity-nya, oh ya, di sini saya menambahkan beberapa animasi. Jadi ketika nanti pindah, dia akan bergeser ke sebelah kanan. Itu. Jadi nanti ketika kita klik tombol yang ada pada button ini, maka dia akan pindah ke activity sebelahnya. Itu. Nah, untuk codingannya seperti ini untuk button pindahnya tadi dan untuk animasinya. Nah, di sini untuk animasinya bisa dilihat di bagian value, di bagian string. Maaf, bukan di sini, di bagian bentar. Oh, ini di anim untuk animasinya. Itu ini nanti bebas teman-teman mungkin bisa edit sendiri. Itu kan. Bisa edit sendiri. Durasinya berapa terserah. Itu kan. Ini sih opsional aja. Biasanya nanti kalau misalkan nggak pakai animasi, biasanya dia nanti akan kayak gimana ya, tampilannya tuh nggak nge-slide gitu, tapi kayak perpindahan form aja. Ini nanti untuk link programnya juga saya akan taruh. Nah, untuk codingan animasinya seperti ini. Ketika tadi animenya ini sudah selesai, mungkin bisa dicontoh seperti ini. Di semua main activity pun sama, yang membedakan mungkin hanya di intensnya saja. Ini dari main activity ini dia ke second activity, terus ini dari second activity ke third activity dan berikutnya. Mungkin itu saja, tidak ada terlalu banyak codingan karena codingannya hampir sama, tidak ada yang beda gitu, sama semua, simple, praktis gitu kan. Ini mungkin dasarnya untuk bisa memahami
perpindahan activity juga untuk teman-teman gitu kan, dan memasukkan Lottie atau animasi ke dalam Android gitu kan. Nah, untuk tadi di bagian XML-nya, layout-nya ini, di sini saya ada kata ini kan, text dot ini saya memasukkannya di bagian string. Nah, dimana di sini stringnya sudah saya buat. Jadi ketika nanti memanggil teks di bagian teks ini, maka kita nggak perlu mengetikkan gitu. Kalau misalkan nanti mengetikkan akan seperti ini, tampilannya kuning. Jadi kalau kita pakai langsung string, dia seperti ini tampilannya. Jadi nggak usah banyak mengetik, tinggal satu kali ngetik saja nama ID-nya apa, nanti otomatis keluar yang kita ketikkan tadi. Yang ini di sini. Nah, ini. Tuh. Mungkin langsung aja kita running programnya seperti apa. Kita coba running. Oh ya, mungkin bagi teman-teman yang baru belajar untuk Android Studio ini, untuk spesifikasi laptopnya mungkin harus lebih tinggi ya, mungkin RAM harus 8 GB lah, dan memiliki ya intinya VGA-nya bukan VGA bawaan ya, karena itu akan sangat amat berat sekali, karena dia memakan RAM-nya itu sangat amat banyak gitu. Oke, ini udah lagi proses dia running. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini mungkin yang sedikit membutuhkan waktu. Kita coba saja. Oke, sedang menginstal. Siap. Masuk. Nah, mungkin tampilannya akan seperti ini. Karena tadi di bagian layoutnya ini kita taruh di sini autoplay dan looping. Jadi dia selalu memutar terus-menerus gitu. Jadi tidak ada henti-hentinya. Kalau misalkan ini kita tulis false, dia akan berhenti gitu. Nah, untuk kita klik buttonnya, maka kan tampilannya seperti slide ya. Nah, seperti ini. Nah, terus seperti itu. Nah, ini pun sama. Oke. Sama. Sampai kelima tadi. Dan ini yang kelima ini balik lagi ke tampilan awal. Karena codingan di bagian 5 activity ini, dari activity kelima ke main activity lagi, balik lagi ke situ, kurang lebih seperti itu. Jadi dari apa yang saya sampaikan kali ini itu ada dua sebenarnya ilmu yang didapat. Pertama, bagaimana cara perpindahan activity satu ke activity yang lainnya, terus memasukkan beberapa animasi ke dalam Android Studio. Itu mungkin dua itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mungkin sebelumnya juga saya kasih video tentang perpindahan activity tapi tidak menggunakan animasi gitu kan, ada juga. Mungkin nanti bisa lihat di akhir video ini, nanti saya akan tampilkan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah
kata ataupun penyampaian, mohon maaf, mungkin bisa saling mengoreksi gitu, bisa saling belajar juga. Jangan lupa untuk like dan komen kalau misalkan kalian dari video yang saya ini misalkan bingung untuk pemahamannya, bisa komen atau DM IG saya, nanti saya akan kasih di deskripsi. Untuk linknya pun nanti juga saya berikan gitu. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri dan mungkin bisa mencoba gitu programnya. Sebenarnya ini program yang cukup mudah untuk pemula sih. Itu. Baik, kalau gitu terima kasih sudah like channel ini dan melihat video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.